Hai Mat, kembali lagi di channel ini, channel Intiar. Kemarin kan gue udah ngebahas satu persoalan kasus, dimana kasusnya itu adalah seorang predator pria yang dimana melakukan aksi pelecehan seksual. Ini bukan pelecehan seksual lagi sih, istilahnya udah memperkosa dan juga membunuh. Yang lebih parahnya lagi itu adalah seorang berumur belasan tahun, khususnya pria. Pria lawan pria, ACDC. Dan sekarang gue pengen ngebahas satu misteri kasus, dimana misterinya itu bertepatan dengan satu tempat. Ini tuh sebenarnya udah booming banget sih Mat, khususnya di tahun 2000 kemarin. Atau bisa dikatakan kalau misalkan lu pada pengen ke tempat ini, lu pasti dijamu dengan kenyang 100% alias lu bakal hilang di telan bumi. Yaitu misteri kasus di segitiga Bermuda. Bagaimana kasus ini bisa terjadi atau bisa booming banget, tetap di belajar yuk. Oke, langsung aja Mat. Jadi Mat, apa sih segitiga Bermuda itu? Segitiga Bermuda adalah satu kawasan tempat di mana tuh tempatnya ini berhubung dengan 3 titik temu. Dia tuh jauh banget deh Mat lokasinya. Ada di luar negeri sana. Kalau misalkan lu pada nggak punya paspor, mendingan nggak usah OTW-an deh. Kasian. Ntar lu ditangkap sama orang imigrasi ya kan. Mendingan di rumah aja, bantuin emak nyangu, nemenin nonton TV itu sinetron yang lagi booming, yang perkawinan itu ya kan, perkawinan bini 4 ya, gue juga mau lah bini 4 ya kan, siapa yang nggak mau ya kan, gila-gila. Nah, di satu sisi tempatnya ada di Samudra Atlantik, atau tempat titik pertama ketemunya itu di pantai Florida, yang kedua Puerto Rico, yang terakhir ada di Bermuda. Di satu sisi gue sempet dengar atau kata banyak orang itu segitiga Bermuda itu banyak menyimpan misteri Mat, entah itu fakta atau mitos, kita nggak ada yang tahu nih Mat, termasuk gue. Kadang kan orang ngomong A, kadang-kadang suka begini-begini, padahal kenyataannya nggak seperti itu ya kan. Di satu sisi gue lihat di Google terus searching, emang kenyataannya tuh ada yang bilang kayak seperti yang diomongin, entah itu kapal sama pesawatnya itu hilang, terus pas dicari awaknya ini kagak ketemu, kurang lebih 100 tahunnya tiba-tiba balik lagi kapal sama pesawat yang hilang ini, cuma awaknya doang ya nggak ketemu Mat. Sisa barang itu ya kayak gitu, barang bulu-buluan, buluk-bulukan lah, kayak ada sarang laba-laba. Tapi di satu sisi pertanyaan gue, kemanakah awak kapal tersebut? Kita nggak ada yang tahu Mat. Oke, lanjut lagi Mat. Jadi Mat, I think logically persoalan yang kita bahas ini tuh sebenarnya adalah sesuatu hal yang mitos. Kenapa sih gue bilang hal ini tuh mitos? Ya mitos. Sekarang gini, kalau emang tipikal persoalan ini adalah fakta, harusnya ada bukti yang valid. Gue pun nggak percaya dengan begitu mudahnya. Entah itu foto pada saat pesawat accident di tempat segitiga Bermuda, entah itu kesambar petir ya kan, ada wartawan yang datang moto-moto cekrek kayak gitu kan, bisa kan? Atau video amatir. Contohnya misalkan lu dateng nih ya kan ke segitiga Bermuda buat kunjungan survei tempat, lu mau dagang lah istilahnya, terus jadi sukarelawan. Bisa juga kan, saking untungnya lu bisa dagang di sono, terus jadi sukarelawan juga dapat pahala, kan bisa gitu loh ya kan, gak ada yang mungkiri lah ya kan. Terus lo video ini waduh lagi ngevlog gitu kan, hai guys teman-teman, gue lagi di segitiga Bermuda nih, ayo dong nge-TW-in ke tempat ini bareng gua. Nah kan itu bisa tuh Mat kayak gitu ya kan. Gak ada yang gak mungkin sih di dunia ini. Terus Mat, di satu sisi ada yang bilang juga bahwa segitiga Bermuda ini tuh karena entah itu medan magnet atau karena keluarga lu Mat, yang kayak alien itu datang ke situ kan. Ada juga yang bilang ini tuh segitiga Bermuda adalah tempat masuk dan keluarnya Dajjal atau tempat tinggalnya lah. Segitiga Bermuda sendiri itu luasnya mencapai 500.000 km. Coba lo bayangin deh Mat, 500.000 km itu kalau tanah berapa ribu hektar ya? Pasti luas banget tuh Mat. Tapi ngomong-ngomong soal tanah nih Mat, kalau misalkan gue punya tanah seluas itu, ya gue pengen bangun sebuah usaha yang sangat-sangat fenomenal, familiar, yaitu usaha remang-remang lah. Gila-gila ya kan? Ya nggak mungkin lah masa gue bangun usaha kayak gituan ya kan. Aduh, ntar gue diselepet pakai gesper lagi sama mak gue ya kan. Jadi pada saat itu di tahun 1840 ada namanya kapal yaitu HMS Rosalie. Dia kapal buatan France. Ada kapten, kita sebut aja namanya itu Gopur Mat. Terus awaknya nih asistennya ada namanya Iwan. Pada saat itu si Gopur ini tuh pengen nganter HMS Rosalie ini ke Hamburg to Havana. Jadi awal mula ceritanya itu kayak gini. Misalkan Gopur sama Iwan. Wan,
katanya gitu. Apaan Pur? Lu udah mereksa semua yang kita mau angkut belum? Katanya kan. Udah Pur, kayak minuman, alkohol ya kan, buat mabok-mabok di sono udah dikirim belum? Udah disiapin belum? Udah Pur, tenang aja Pur, katanya gitu. Kok bagus. Lu udah tenang aja, jangan banyak bacot deh. Anjing lo, katanya gitu kan. Gue kapten lo nih, lu songong banget sama gue. Udah kita friend lama, katanya gitu kan. Akhirnya ya udah, yang penting gue udah ngasih tau lo, awas lo ya sampai ketinggalan, katanya gitu kan. Akhirnya iya siap Pur, jangan banyak bacot, lu nyetir aja gitu kan, bawa penumpangnya sama itu, sama apa namanya, barang-barangnya, nyetir mulai nih. Pas di pertengahan perjalanan ditanya nih sama Iwan, Pur, apaan sih? Katanya gitu kan. Mukanya lagi kayak tegang gitu si Gopur, kayak banyak masalah keluarga lah ya. Terus bilang gini, Gopur anjing, katanya gitu kan. Apaan bangsat? Ini bener gak? Lu lewat sini, lu jangan nyasar, katanya gitu. Anjing lu, ngeremehin gua. Gua nyetir jadi kapten nih udah banyak lama gitu. Lu jangan so tau, katanya. Tapi gak bisa lewat sini, Pur. Lu lihat dong, katanya gitu kan. Ini awan udah gelap gulita. Terus dicoba hubungin kan. Pas dicoba hubungin, ini posisinya tuh yang bikin bego si Gopur ini lewat rute Samudra Atlantik atau segitiga Bermuda lah. Kan udah gue bilang Pur, jangan lewat sini, ini tuh tempat angker rutenya. Udah lu jangan banyak bacot deh Wan, katanya gitu kan. Ini tuh tempat udah sering dilewatin. Gue tuh sering kemarin calling sama temen gue, katanya gitu kan. Akhirnya lu ntar nyasar, lu kita pada gak bisa pulang gitu, gak bisa mantap-mantapan, katanya gitu kan. Lu diem aja, lu duduk yang manis, jagain tuh barang, biar gue yang nyupir, katanya gitu. Awas lu ya, lu sampai gak nyampe. Bentar, tangan gue pegel. Dia ngomong kayak gitu, si Gopur ini nih mulai ngeliat kan di depan, itu kok kabutnya ini ya hitam gitu kan, dalam hati nih dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, tuh kan, si Iwan bilang gitu, tuh kan lu batu sih, pala batu gitu ya kan. Tuh udah gue bilang di situ itu awannya hitam, lihat dong kompas, katanya gitu kan. Dilihat kan, emang kenapa kompas? Lu jadi kapten bego banget sih, katanya gitu kan. Ih kompasnya muter-muter begitu ya, terus masalahnya apa dengan hidup gue, katanya Gopur gitu kan. Kaptennya ngeyel banget dikasih tau sama anak buahnya kan, sama asistennya kan. Bodoh terlalu dah. Akhirnya pas jalan-jalan, pas dihubungin sama kantor pusatnya itu, kantor yang kalau sinyal nyari sinyal gitu, hilang tuh, diteleponin segala macem. Tiba-tiba mulai tuh awak-awak lain tuh kesurupan, mata kosong, tiba-tiba kecebur kan, teriak-teriak kan, suara alarm, Pak, bukan Pak, ten, Gopur, yang awak-awak lain tuh. Coba tuh liatin tuh Iwan, di belakang ada apaan tuh, katanya. Terus laporan ini segala macem. Anak awak-awak lain tuh pada nyebur segala macem gitu kan. Yang lain tuh pada beberapa masih sadar. Terus bingung kan, kok kejadian aneh lewat sini. Tiba-tiba beberapa menit kemudian Gopur mulai kayak terawang gitu kan, kayak ngelihat Putri Duyung di depan sana, di depan nggak jauh berapa kilometer lah dari tempat kapalnya itu kan. Mata kayak bayang-bayangan siluet gitu. Akhirnya dilihat kan, pas ditampar begini sama si Iwan, dia bilang gini, weh Pur, bangun Pur, katanya gitu kan. Lu jangan ngigo kayak gitu. Terus dia bilang sambil mata tatapan kosong, dia bilang gini, itu Putri Duyung. Terus kayak jalan pelan gitu, kayak mata kosong. Anjing lo Pur, itu bukan Putri Duyung Pur, kagak ada Putri Duyung, katanya. Ngeyel tuh sama Iwan, udah dibilangin sih dari awal bandel Pur. Aduh Pur, mendingan pulang Pur. Nah terus akhirnya dia nyebur, si Gopur bingung kan. Si yang begonya lagi nih, si Iwan malah ikut loncat ke laut itu. Semuanya akhirnya hilang kan. Yang amannya itu cuma peralatan logistik dan barang-barang lain. Akhirnya setelah 1 jam, pas pada saat kapal ini nyampe secara tanpa awak gitu ya kan, akhirnya orang pinggiran dari sana itu ada namanya Dwi dateng nih ceritanya. Terus dipanggil-panggil, ten gitu ya kan, kayak penyelamat apa sih, kayak penyambut lah, yang ngambil-ngambilin tangan gitu ya kan. Aku nggak kuat kayak gitu ya kan. Akhirnya diteriak-teriakin gitu, nggak ada yang nyaut. Dia bingung kan, padahal kapal bagus, awak nggak ada yang nyambut gitu loh. Apakah ini HMS Rosely teknik modern gitu ya kan, mikir gitu kan, masa sih modern, udah mati gitu kan. Akhirnya ke atas gimana caranya tuh manjat, bener Mat, kagak ada orang di situ. Sampai Dwi bingung kan, ini orang-orang pada kemana awak-awaknya. Si Dwi ini menghubungi pihak pusat HMS Rosely ini, ditelepon kan, diangkat, halo pusat, iya apaan, katanya gitu kan. Ini dengan siapa saya berbicara? Ini dengan Dwi. Tapi untungnya si Dwi ini tuh sebenarnya dulu pernah bawa kapal besar gitu ya kan, alumni pekerja gitu juga. Cuma sekarang dia tinggal di
di dekat pinggiran pantai Nassau itu. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol kayak gitu, dia bilang, ini kok kapal HMS Rosely yang saya tahu kok nggak ada awaknya. Tadi sempet Pak, kata gitu, hilang kontak sebelum Bapak nelpon kisaran 2 jam yang lalu. Kita hilang kontak di segitiga Bermuda itu. Kok bisa lewat segitiga Bermuda sih rutenya? Saya juga bingung Pak, katanya gitu. Akhirnya curhat-curhat curcol ya kan, curcolongan. Singkat cerita dia bilang hilang kontak segala macem. Ya udah, sampai situ jadi menyimpulkan bahwa ini tuh kejadian aneh ketika melewati rute segitiga Bermuda. Semenjak kejadian 1840 itu, atas kejadian HMS Rosely dari 1840, 1841 sampai 2000 kemarin, itu banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di segitiga Bermuda tersebut. Entah itu kapal hilang, terus nggak ketemu kapalnya. Kalau tadi kan mending ya, HMS Rosely-nya masih gitu loh, masih standby di pantai Nassau atau terminal Nassau gitu loh. Singkat cerita, ada kesaksian dari korban yang selamat atau hampir jadi korban keganasan misteri di segitiga Bermuda. Perjalanan Bruce Gernon dengan ayah dan partnernya bernama Chuck Lafayette. Mereka ini tuh bertiga ingin berangkat ke Pulau Bimini dengan pesawat Bonanza A36. Mereka itu berangkat dari Androston Airport. Pada saat itu adalah ceritanya si Bruce ini dengan Chuck nih, pertama sama-sama naik ke dalam pesawat. Kita langsung ngelongkap ke perjalanan pada saat udah nyampe di rute Samudra Atlantik ini. Pas pada saat di pertengahan dia bilang gini, Bruce, kita bener nih loh sini, katanya gitu kan. Kata si Cuk ini, bener lah, emang kenapa? Lu nggak lihat tuh di depan ada petir awan tebal hitam gitu kan? Udah biarin aja, cuek aja. Lu kayak nggak pernah pengalaman aja loh sini. Pengalaman dari mana orang baru pertama kali, katanya lo jangan gila-gila deh, katanya gitu kan. Udah, anggap aja ini uji nyali ya kan. Dengan muka yang melas gitu kan si Cuk ini kan. Ya udah dia ngikutin kata-kata si yang nyupir aja. Akhirnya lewat. Dia bilang gini, Bruce, lihat tuh Bruce. Tuh, apaan sih lu panik amat? Bapak gua aja diem aja, katanya gitu kan. Bukan masalah bapak lu diem aja. Ini keselamatan gue nih, ya kan. Ntar gue malam gak dapet jatah nih kalau misalkan gue mampus, katanya gitu kan. Akhirnya apaan sih? Tuh lihat di depan tuh. Pas dilihat ke depan, oh iya ya. Ada apaan sih emang? Gue gak ngeliat HP, katanya gitu. Bego lo, katanya gitu. Itu di depan itu awan segede gaban, segede bulatan donat gitu. Terus bentukannya tuh udah gitu hitam banget lagi, gue nggak bisa lihat apa-apaan, katanya gitu kan. Akhirnya emang tuh segede apa sih? Iya lu lihat dong diameternya, lu jadi pilot bego banget, katanya gitu. Diameternya 48 km, katanya gitu. Baru segitu, belum segimana. Akhirnya singkat cerita dengan keributan yang itu, dia mulai tuh diarahkan kan, ngikutin bundaran-bundaran itu. Ya udah, kata si siapa namanya Cuk ini, ya udah kita muter, katanya muter. Kira nyampe Pulau Bimini. Nyampe Pulau Bimini itu kurang lebih menggunakan waktu 47 menit. Lo tahu hasilnya berapa? Harusnya menggunakan waktu itu 75 menit. Udah gitu kan dia muter ya. Harusnya segitu, Mat. Nah, yang bikin bingung, kenapa bisa seperti itu, Mat? Kenapa bisa hanya menggunakan waktu si Bruce dan Chuck dan ayahnya itu hanya dengan waktu 47 menit? Why? What happened there? Kita nggak ada yang tahu, Mat. Oke Mat, itulah tadi cerita misteri yang ada di segitiga Bermuda. Gue menyimpulkan bahwa misteri yang ada di sana itu adalah sebuah mitos. Kalau kalian emang gak percaya itu adalah mitos, kalian bisa OTW untuk berliburan ke sana. Tapi gak usah ngajak gue, lo aja sendiri. Nah, di satu sisi, kalau misalkan kalian punya cerita bagus, menarik, dan lebih misteri lagi, tapi dengan catatan harus dilengkapi folder yang dimana foldernya itu emang komplit dan sudah disusun secara rapi, dengan dikirim ke email yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke Mat, segitu aja untuk video kali ini tentang pembahasan misteri yang terjadi di segitiga Bermuda. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar belajar yuk, apapun itu, entah itu sejarah dan juga misteri lainnya. Dan share juga ya Mat ke teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Segitu aja, tetap semangat, terus belajar dan pintar.